Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Nah, untuk kemarin kita sudah buat rangkaian delay PLN on. Nah, untuk rangkaiannya yaitu seperti ini. Nah, di mana fungsi dari rangkaian ini yaitu mendelay waktu PLN on ya. Nah, selanjutnya untuk rangkaian delay on ini bisa juga kita gunakan sebagai pengaman tambahan ya. Nah, di sini kita akan gunakan sebagai pengaman tambahan untuk kulkas di rumah kita. Nah, untuk cara kerjanya bagaimana di sini akan saya jelaskan. Nah, depan kita ini ada kulkas ya, teman-teman. Kulkas ya, ketika sudah kita colokin ke stop kontak seperti ini. Nah, kemudian kita ingin cabut steker kulkas ini. Misal kita akan geser atau pindah posisi kulkas ini ke bagian ruangan yang lain, atau juga ke bagian pojok ruangan, misalkan seperti itu. Nah, lalu kita colokkan lagi steker kulkas ini. Nah, kita colokin seperti ini. Nah, maka untuk kulkas dia nggak akan mau bekerja atau dia nggak akan mau nyala. Nah, kenapa kok bisa? Nah, karena untuk sirkulasi dari kulkas ini ya, tekanannya masih tinggi ya, atau tekanan sirkulasinya masih tinggi ya. Nah, makanya pabrikan menyarankan ketika steker kulkas kita cabut dan kita mau nyolokin lagi ke stop kontak, itu ada delay waktunya. Nah, minimal delay waktunya itu 10-15 menit. Nah, makanya kenapa kita disuruh menunggu delay waktunya 10-15 menit ya, agar sirkulasi freon ya atau tekanan dalam kulkas ini ya itu harus menurun dulu. Nah, ketika tekanannya sudah turun, baru kita bisa colokkan steker kulkas ke stop kontak ini. Jadi menunggu sirkulasinya menurun dulu atau tekanannya turun dulu, baru bisa kita colokkan steker kulkas ini ke stop kontak. Nah, di sini akan saya coba praktekkan ya. Nah, di sini kulkas kan dalam keadaan nyala ya. Ini bisa teman-teman lihat pada tang ampere. Ini kulkas menyala. Nah, selanjutnya di sini untuk steker kulkas saya cabut. Nah, setelah saya cabut, di sini akan saya colokkan lagi ke stop kontak. Teman-teman bisa lihat pada tang ampere ya. Nah, saya colokkan tang ampernya ya. Kelihatan ampernya tinggi, kulkas nggak mau bekerja ya. Nah, maka dari itu kulkas ini nggak boleh langsung dicolokin sembarangan ya. Jadi ketika kulkas nyala kemudian dicabut mau dicolokin lagi, itu harus menunggu delay waktunya 10-15 menit. Nah, teman-teman, ini kalau kita yang ingin mindahin kulkas sendiri. Nah, bagaimana jika terjadi pemadaman listrik? Nah, terjadi pemadaman listrik yang tanpa sepengetahuan kita. Nah, misal terjadi pemadaman listrik dalam waktu yang singkat. Nah, misal barusan terjadi pemadaman lalu hanya 3 detik saja misalkan itu nyala lagi. Nah, itu juga bisa membuat kulkas kita macet. Ya, kulkas kita nggak akan bisa bekerja. Nah, seperti yang barusan saya praktekkan ya. Di kulkas nggak akan mau bekerja. Nah, ketika kompresor ini macet, nah lama-kelamaan kompresor akan panas. Nah, ketika sudah panas, nah pastinya spool lama-kelamaan juga akan bisa terbakar ya. Nah, memang juga di bagian kompresor ini juga sudah ada pengamannya ya. Nah, ini, nah pengaman kulkas ya itu ini. Ini namanya overload. Nah, ini overload ini hampir sama dengan MCB. Nah, untuk overload ini ya, ketika terjadi panas yang berlebih pada kompresor ya, yang disebabkan kompresor macet nggak mau bekerja, overload memang akan memutus ya. Jadi bimetalnya ini akan memutus aliran listrik ke arah kompresor ya, teman-teman. Nah, ketika suhu overload ini sudah mulai menurun ya atau sudah dingin, nah maka overload ini akan nyambung lagi.
Nah, dia akan mengalirkan arus listrik lagi ke arah kompresor ini. Nah, tapi di sini untuk kompresor masih dalam keadaan macet ya, atau nggak mau bekerja. Nah, kondisi seperti ini akan terus berulang-ulang ya, sampai nanti kita juga bisa mendengar bunyi cetek-cetek terus-menerus ya di overload ini. Jadi ini sangat bahaya jika tidak sampai kita ketahui. Otomatis kulkas kita akan cepat rusak. Nah, maka dari itu, untuk mengamankan kulkas ini dari terjadinya pemadaman listrik yang secara singkat ya, misal mati dan nyala dalam waktu yang singkat, teman-teman bisa pakai ya, atau menambahkan rangkaian delay on ini. Nah, untuk rangkaiannya yaitu seperti ini. Nah, sekarang kita praktekkan ulang lagi. Nah, untuk steker yang dari rangkaian ini kita colokkan ke sumber listrik ya. Oke, kita colokkan dulu. Nah, kemudian untuk steker kulkas kita colokkan ke stop kontak rangkaian ini. Nah, di bagian sini. Nah, untuk kulkas ini dia nggak akan langsung nyala atau nggak akan langsung bekerja ya. Nah, karena kulkas masih menunggu delay waktu dari timer ini. Nah, sedangkan di timer ini saya setting waktu delaynya di 10 menit. Jadi untuk 10 menit di sini kulkas nggak akan nyala. Jadi kulkas ini akan nyala kalau delay waktu timer ini sudah menghitung sampai 10 menit. Nah, jadi untuk steker dari rangkaian delay on ini, meskipun kita colokkan ke sumber listrik ya, kita colokkan seperti ini, lalu kita cabut lagi, lalu kita colokkan lagi ke sumber listrik. Nah, kulkas nggak akan terpengaruh ya. Kulkas di sini aman ya, kulkas nggak dapat aliran arus listrik ya, karena di sini masih menunggu delay waktu timernya. Nah, selanjutnya bagaimana jika terjadi pemadaman listrik? Nah, jika terjadi pemadaman listrik itu cara kerjanya sama saja ya. Nah, ketika listriknya nyala, kondisi nyala lalu mati, nah kemudian nyala lagi, nah di sini kulkas nggak akan teraliri arus listrik juga ya. Nah, di sini timer akan menghitung delay waktunya. Jadi ketika delay waktunya baru nyampe atau sudah sampai pada waktu 10 menit ya yang sudah kita setting ini, maka kulkas baru akan teraliri arus listrik. Jadi di sini kulkas akan aman ya dari pemadaman listrik yang bisa dikatakan terjadi dalam waktu yang singkat. Nyala dan matinya itu dalam waktu yang singkat. Jadi di sini kulkas kita bisa aman. Nah, untuk kulkas satu pintu maupun yang dua pintu yang non inverter ya, kita masih bisa gunakan rangkaian delay on ini. Jadi bisa kalian tambahkan rangkaian delay on untuk kulkas non inverter. Nah, kalau kulkas yang inverter kita nggak perlu pakai rangkaian delay on ini ya. Nah, kenapa kok nggak perlu? Nah, karena untuk rangkaian pada kulkas inverter ya, itu sudah ada PCB modulnya. Nah, di PCB modul kulkas inverter itu sudah ada delay on waktunya. Jadi, pada kulkas inverter ya, jika terjadi pemadaman listrik dalam waktu yang singkat atau lama ya, itu kulkas inverter dia nggak akan langsung nyala atau bekerja. Nah, karena di bagian PCB modul kulkas inverter ini sudah ada delay on waktunya. Nah, di sini delay waktu yang sudah disetting oleh pabrikan itu sekitar 15 menit. Jadi untuk kulkas inverter itu sangat aman ya jika terjadi pemadaman listrik yang tidak kita ketahui. Nah, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi jika teman-teman di rumah punya kulkas satu pintu atau dua pintu yang non inverter ya, bisa menambahkan rangkaian delay on ini agar kulkas teman-teman aman dari terjadinya pemadaman listrik dalam waktu yang singkat. Nyala matinya itu dalam waktu yang singkat. Jadi di sini bisa mengamankan kulkas teman-teman. Silakan jika ada yang ditanyakan mengenai rangkaian delay on bisa kalian isi di kolom komentar. Kalian juga bisa dukung terus channel ini dengan cara like kemudian subscribe ya di bagian bawah video ini. Oke, sedikit informasi dari saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.